Saya hampir COVID. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Anu sini dari Juru Review. Ya, hari ini saya mau cerita satu hal yang sebenarnya sih nggak nyangka bahwa akan ngalamin hal ini. Dan ya, seperti yang udah saya bilang di awal tadi, ya saya hampir COVID. Jadi beberapa hari yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, salah satu orang terdekat saya yang sering banget saya ketemu sama dia dan interaksi sama dia juga sering banget, tiba-tiba dia ngabarin saya kalau ternyata dia positif COVID. Karena sebelumnya dia udah tes PCR dan tes PCR-nya keluar sehari setelah dia tes dan hasilnya positif. Dan ngedengar dia positif, ya saya jujur aja agak kaget juga sih. Karena pertama, dia nih termasuk orang yang jaga protokol kesehatan cukup baik. Teratur cuci tangan, jaga kebersihan, terus juga kalau pergi kemana-mana ya pakai masker juga. Dan dia juga udah 2 kali vaksin, udah full gitu, vaksinnya udah 2 kali. Tapi ternyata setelah tes PCR, karena ada keperluan tertentu, ya itu hasilnya positif. Dan ngedengar dia positif, dan saya sering juga interaksi sama dia, sering ketemu juga sama dia. Dan ya akhirnya saya juga ikutan tes PCR dong. Dan setelah tes PCR, alhamdulillahnya negatif. Saya juga nggak tahu sih kenapa akhirnya hasil saya itu negatif. Tapi kemungkinan besar karena saya juga udah vaksin 2 kali. Dan saat itu mungkin imunitas saya lagi bagus-bagusnya. Makanya ketika di tes PCR itu, tes PCR-nya keluar dan hasilnya negatif. Padahal saya benar-benar sering banget interaksi dan ketemu langsung sama orang terdekat saya ini yang kena COVID itu. Nah, lewat video ini saya mau nyampein beberapa hal tentang kejadian ini. Ya, yang pertama, COVID itu bukan aib. Jadi, karena COVID itu bukan aib, menurut saya ketika kita positif COVID, kita ada baiknya ngasih tahu orang-orang terdekat kita untuk akhirnya mereka periksa PCR atau antigen. Jadi, seenggaknya bisa tahu apakah orang-orang terdekat kita juga tertular COVID yang kita miliki atau enggak. Jadi seenggaknya sedikit banyak penularannya itu bisa terkendali lah, bisa terlacak siapa aja yang kena, siapa aja yang enggak. Dan orang-orang yang positif bisa melakukan isolasi mandiri, jadi virusnya itu enggak menyebar ke lebih banyak orang lagi. Jadi ya itu, intinya COVID itu bukan aib, jadi jangan malu untuk ngasih tahu orang-orang terdekat kalau misalnya kalian COVID. Dan ya itu juga kita lakuin supaya orang-orang terdekat kita juga enggak ngerasain efek buruk dari COVID ini gitu. Karena bisa aja kita kena COVID dan sehat-sehat aja, tapi bisa jadi orang yang ketemu kita kena COVID juga tapi punya efek yang lebih parah. Kan itu jadi sesuatu yang enggak bagus ya. Jadi ya kasih tahu aja kalau kalian positif COVID ke orang-orang terdekat kalian. Kedua, kondisi pasien COVID itu beda-beda. Untuk kasus saya ini, orang terdekat saya itu sebelum tes PCR dan setelah
tes PCR nggak ngalamin sesuatu gejala apapun, nggak demam, nggak sesak napas, penciumannya juga normal, terus perasanya juga normal, dia juga bisa makan dengan normal. Pokoknya nggak kelihatan deh kalau misalnya dia tuh lagi sakit. Jadi normal-normal aja, tapi hasil PCR-nya menunjukkan kalau dia itu positif COVID. Tapi juga jangan disepelein, karena misalnya kalian ngedengar pengalaman saya ini dan kalian akhirnya ngeremehin COVID, jangan diremehin juga, karena sekali lagi kondisi pasien atau kondisi orang yang terkena COVID itu beda-beda. Jadi bisa aja di satu orang itu nggak ngerasain apa-apa, sehat-sehat aja, tapi bisa juga di orang lain ngerasain hal-hal yang lebih parah, misalnya sesak napas, penciuman terganggu, lalu perasaannya juga hilang. Jadi ya tetap waspada aja sih kalau misalnya kalian positif COVID. Tapi ya untuk kasus saya ini, orang terdekat saya itu benar-benar kelihatan enggak sakit apapun. Bahkan ketika isolasi 10 hari karena dia tanpa gejala, jadi disaranin sama dokter tuh isolasi 10 hari. Dia nggak nunjukin gejala apapun, dia makan dengan normal, dia bisa nyium dengan normal, ya pokoknya segalanya normal lah, sehat-sehat aja. Tapi ya itu, hasil PCR-nya positif. Yang ketiga, jangan panik, jangan meremehkan, tetap waspada. Ketika kita kontak erat langsung dengan penderita COVID dengan waktu yang cukup lama, kalau saya baca sih ya definisi kontak erat itu sekitar 30 menit. Tapi kalau misalnya kurang dari itu ya tetap juga sih harus waspada. Karena ya kalau saya baca-baca kan penularan COVID itu bahkan bisa lewat udara ya. Jadi memang tetap harus waspada juga. Nah, ketika kita kontak erat dengan penderita COVID, ada baiknya kita tuh tes PCR buat tahu kondisi kita itu positif atau negatif COVID. Buat apa? Buat ngejaga diri sendiri dan juga ngejaga orang lain, biar COVID ini tuh nggak nyebar ke lebih banyak orang lain. Dan ngomongin PCR, memang PCR ini termasuk salah satu pemeriksaan yang agak mahal malahan menurut saya. Sekarang tuh kisaran harganya tuh sekitar 500 ribuan per sekali tes PCR. Tapi jangan khawatir kalau misalnya kalian memang kontak erat dengan penderita COVID dan perlu buat periksa PCR, kalian bisa datang ke puskesmas kecamatan terdekat untuk periksa PCR. Mereka akan ngelayanin dengan syarat yaitu kalian memang kontak langsung dengan penderita COVID atau setidaknya kalian punya gejala-gejala yang menunjukkan COVID. Kalian tinggal datang aja ke puskesmas kecamatan Cilincing. Kalian kasih tahu petugasnya tentang keadaan kalian dan kalian minta untuk tes PCR. Dan itu gratis, benar-benar gratis. Saya udah nyobain sendiri. Kemarin saya tes PCR itu di puskesmas kecamatan Cilincing. Dan ya walaupun memang hasilnya sih lebih lama daripada PCR mandiri, tapi ya harap dimaklumin aja lah, karena memang ini kan gratis. Jadi ya emang ya gimana ya, ya namanya gratis kan ada hal-hal yang memang nggak bisa dibikin cepat gitu. Ya harap maklum aja sih. Tapi waktu saya tes itu nggak terlalu lama juga sih hasilnya. Saya tuh keluar hasilnya tuh 1 hari setelah saya tes. Saya periksa di aplikasi Peduli Lindungi, hasilnya tuh udah langsung keluar. Jadi ketika kita tes PCR di puskesmas kecamatan Cilincing, hasilnya juga akan terlihat di aplikasi Peduli Lindungi. Tinggal dicek aja di bagian password COVID-19. Kalian cek di situ. Kalau misalnya kalian udah tes PCR di puskes kecamatan, kalian datanya akan ada di situ juga gitu.
Tapi ya itu, memang sekali lagi hasilnya lebih lama kalau dibandingkan dengan tes PCR mandiri. Ya itu juga tergantung tergantung sama sampel yang ada ketika tes PCR itu dilakukan. Semakin banyak sampelnya ya semakin lama juga hasilnya keluar, karena memang kan butuh waktu kalau untuk PCR itu. Enggak seperti antigen yang bisa keluar 30 menit. PCR itu rata-rata perlu waktu hasilnya keluar itu antara 1 hari sampai 7 hari. Jadi memang perlu waktu tunggu gitu. Tapi ya itu, sekali lagi, kalau misalnya kalian memang nggak punya uang buat tes PCR mandiri, kalian bisa tes PCR di puskesmas kecamatan terdekat dari rumah kalian. Tinggal kalian jelasin aja bagaimana kondisi kalian dan kalian mau tes PCR. Insya Allah dilayani dengan baik. Karena kemarin saya juga dilayani dengan baik sih. Ya, terima kasih buat Puskesmas Kecamatan Cilincing. Oke, dan yang keempat dan yang terakhir yang saya pengen tegasin di video ini, vaksin itu penting. Vaksin itu penting. Jadi kalau misalnya kalian belum vaksin, silahkan vaksin. Tapi pastiin dulu sebelum kalian vaksin itu kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan siap buat divaksin. Karena memang ada beberapa kondisi di mana seseorang itu enggak bisa melakukan vaksin. Jadi kalau misalnya kalian ragu mau vaksin atau enggak, ada baiknya kalian konsultasi dulu ke dokter buat mastiin keadaan tubuh kalian apakah siap divaksin atau enggak gitu. Kenapa saya saranin untuk vaksin? Karena gini, saya nggak tahu sih kondisi saya yang negatif itu karena memang beneran vaksinnya bekerja dengan baik atau enggak, atau karena imunitas saya saat itu lagi baik-baiknya atau lagi bagus-bagusnya atau enggak. Tapi yang jelas saya ngerasain perasaan aman ketika sudah divaksin, dan buktinya saya kontak erat dengan penderita COVID, saya negatif. Jadi ya bisa jadi memang vaksin bekerja dengan baik gitu. Dan ya udah, mungkin gitu aja buat video hari ini. Semoga video pengalaman saya ini bermanfaat untuk kalian semua yang dengerin. Dan kalau kalian ngerasa ini bermanfaat, silahkan di-share ke orang-orang yang mungkin butuhin video-video kayak gini. Oke, makasih semua yang udah nonton. Saya Ono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review. Sehat-sehat semuanya.